Oke, di sini nama saya Fitriani, EPC dari tim GenQ. GenQ adalah tim generasi Qur'ani, di mana tim tersebut berada dalam naungan PT Tiga Raksa. Tiga Raksa itu apa? Mari kita simak ya. PT Tiga Raksa berdiri sejak 1919 yang merupakan perusahaan sales dan distributor nasional yang bergerak dalam bidang sistem direct selling non MLM ya. Jadi PT Tiga Raksa itu sebenarnya distributor nasional. PT itu bekerja sama dengan PT-PT lain untuk memasarkan produk-produk mereka. Nah, kerjasamanya itu dinamakan Principal. Alamat dari PT Tiga Raksa itu di Gedung Sukovindo, lantai 13, Jalan Raya Pasar Minggu, KAF 34, Jakarta Selatan. Adakah reseller-reseller yang berada di sana? Boleh tunjuk tangan. Oke. Untuk selanjutnya, fokus dari PT Tiga Raksa Satria terutama untuk yang Smart Family Division. Kan PT Tiga Raksa itu banyak ya divisi-divisinya. Nah, kita berada di Smart Family Division. Itu fokusnya adalah mengoptimalkan potensi kecerdasan buah hati dengan bekal skill, knowledge, value, dan religi. Seperti yang kita tahu, produk-produknya kan ada buku itu nanti mengajarkan bagaimana keterampilan anak dari umur 0 sampai 5 tahun. Kebanyakan kita fokusnya di golden age ya, karena produk-produknya itu insya Allah value-nya tinggi, nilainya bagus, diajarkan kepada anak-anak sejak umur 0 tahun atau sejak bayi bahkan. Nah, religi itu biasanya didapatkan dari Al-Quran yang ada pennya, bisa dibaca sama pen. Nah, selanjutnya Tiga Raksa juga berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia melalui produk-produk yang memberikan value terbaik di kelasnya. Nah, ini biasanya dari alat masak ya. Jadi Tiga Raksa itu kan banyak, nanti saya kupas produk-produknya. Ada dari buku, ada dari alat masak, ada dari skincare, ada dari macam-macam, semuanya ada. Dalam kebutuhan keluarga itu semuanya ada. Kita mengusung 8 wellness. Oke, nanti kita bahas. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas adalah sistem penjualan. Sistem penjualan itu kalau di tim EPC Fitriani itu ada 3 sistem, cuman kalau di EPC lain mungkin tidak memakai sistem kredit ya. Nah, di saya itu pertama cash. Cash itu adalah dimana customer, misalnya teman-teman reseller nih punya calon customer. Nah, customer tersebut pengen beli cash ya kan. Cash berarti harganya sesuai sama harga yang ada di flyer. Nah, setelah itu nanti mintain alamatnya, terus nanti transfernya langsung ke rekening EPC atau ke rekening saya atas nama Fitriani semuanya ya, tidak ada yang atas nama yang lain. Setelah nanti ditransfer, baru saya orderkan di web Tiga Raksa. Nanti setelah diproses itu sama Tiga Raksanya langsung dikirim. Jadi teman-teman itu reseller tugasnya itu cuman posting dan cari customer ya. Customer itu bisa berasal dari mana saja. Saya aja dapat customer dari Papua, dapat customer dari Aceh, pokoknya dari seluruh Indonesia itu bisa ya, bisa menjadi reseller atau customer itu pun kita bisa ajak menjadi reseller ya. Semua customer di Tiga Raksa itu biasanya saya ajak jadi reseller, karena setelah selesai arisan juga nanti kita dapat komisi ya. Nah, ini yang sistem yang kedua. Sistem yang kedua adalah arisan. Arisan itu kan kita
menghimpun dana dari anggota peserta arisan. Misalnya arisan 10 bulan, berarti kita butuh 10 peserta, 1, 2, 3 sampai 10 ya. Nah 10-10-nya itu nggak harus dari teman-teman semua. 10-10-nya ini nanti kita kumpulkan dari teman-teman reseller seluruh Indonesia yang ada di grup EPC Fitriani ya. Biasanya satu hari pas lagi gencar-gencarnya satu hari bisa full, tapi pas lagi kurang lancar itu bisa sampai beberapa hari. Kembali lagi ke arisan ya. Setelah tadi 10 itu full, kan udah ada nomor HP-nya. Biasanya saya masukkan resellernya terlebih dahulu ke dalam grup. Jadi ada grup sendiri namanya grup arisan. Nah setelah saya masukkan resellernya yang ada 10 itu, nanti resellernya saya jadikan admin, terus dimasukkanlah customer ke dalam grup arisan tersebut. Nah nanti setiap bulan itu transfer dimasukkan ke dalam grup itu. Random arisan juga dilakukan oleh PJ arisan atau penanggung jawab. Terus setiap bulan nanti kita sepakati mau transfer tanggal berapa minimalnya, sehingga setelah semuanya transfer baru nanti kita random ya. Setelah di random dapatkan pemenangnya, baru nanti dikirim langsung sama saya sebagai EPC atau agen ya. Nah kalau arisan biasanya setelah barangnya nyampe, biasanya reseller itu pada saya transfer komisinya. Jadi reseller itu dapat komisi itu dari agennya ya, bukan dari PT Tiga Raksanya. Kecuali saya sebagai agen itu komisinya cair 1 minggu 2 kali, setiap hari Rabu dan Jumat. Ketika ada orderan sebelum hari Rabu nanti cair hari Rabu, ketika ada orderan di hari Kamis gitu nanti cairnya di hari Jumat. Sistem yang ketiga biasanya saya pakai cash bertahap atau kredit ya. Biasanya saya cuman memakai sistemnya 3 bulan. Setelah DP bulan pertama nanti saya proses, saya kirim. Tapi ini berlaku untuk para reseller yang sudah saya percaya. Kalau reseller tersebut pernah membuat masalah sama saya tentang keuangan, ya nggak akan saya ACC gitu kan. Saya tahu tipe-tipe reseller itu seperti apa ya kan. Selanjutnya yang paling wow ini adalah komisi ya. Komisi di Tiga Raksa itu kalau dibandingkan sama kita jualan yang lain, 1 kali closing itu lumayan banyak ya. Cuman prosesnya memang harus untuk mendapatkan customer satu itu lumayan panjang ya, dan perlu branding diri. Apa maksudnya branding? Ya kita posting terus menerus sehingga orang-orang tuh mengenal kita itu siapa gitu. Kalau kita postingnya aja 1 minggu 1 kali atau di story WA nggak pernah, mana orang-orang tahu kalau kita jualan. Emangnya toko online itu kan kalau kita posting itu artinya dia buka. Nah kalau tokonya nggak pernah buka, nggak pernah posting, mau dapat pembeli dari mana ya kan? Kan itu bukan sulap, bukan sihir. Jadi kita perlu membranding diri. Kalau kita konsisten selama 3 bulan dan teman-teman belum sama sekali dapat customer, hubungi saya. Nanti saya kasih trik yang mantap lagi ya. Pokoknya saya jamin kalau 3 bulan teman-teman itu posting secara konsisten dan tidak dapat customer, nanti saya kasih duit. Itu syaratnya, tapi kalau udah posting secara konsisten selama 3 bulan ya. Kalau nggak konsisten ya sama aja, karena waktu untuk membranding diri itu selama 1 bulan sampai 3 bulan gitu. Jadi kayak saya kalau posting di Facebook itu kan jadi orang-orang tuh udah kenal siapa itu saya adalah penjual smart Hafiz gitu biasanya kalau ditanya di Facebook. Nah kalau teman-teman belum tahu, orang-orang di Facebook itu nggak tahu kita itu siapa ya, mereka
belum mengenal teman-teman gitu ya. Kembali lagi sama komisi. Tadi komisi itu dihitungnya adalah 10% dari cash value. Apa itu cash value? Cash value itu adalah harga barang dikurangi pajak ya. Contohnya yang saya jelasin di sini produk single aja ya. Smart Hafiz itu kan harga single normalnya 2.500.000 ya, atau 2.499.000, kita genapin 2.500.000. Nah, kalau 10%-nya kan harusnya 250 ya kan. Cuman di sini ada harga barang, ada pajaknya. Makanya cara menghitungnya biasanya 2.500.000 dibagi dengan 11. Makanya komisi kita jual satu Smart Hafiz harga normal yaitu 227.000. Kecuali kalau produk buku. Produk buku itu tidak dipungut pajak. Jadi kalau harga buku itu kayak Cakrawala Pengetahuan Dasar 2.190.000, berarti komisinya itu tetap 2.190.000. Sampai di sini paham? Pokoknya kalau teman-teman nggak paham langsung aja komen di bawah atau japri sama saya ya. Ini saya jelasin semuanya melalui video biar jelas gitu. Oke, lanjut. Terus setelah tadi bicara tentang komisi, sekarang kita bicara tentang unit. Unit itu setiap produk itu memiliki unit yang akan dihitung setiap periode untuk penentuan best reseller. Satu unit itu adalah 250.000. Terus biasanya dia unitnya itu dihitung per bulan. Kalau dia keluar arisan berarti dia dapat unit ya. Nah, satu unit kan tadi 250.000. Berapa Bu kalau kita jual satu Smart Hafiz? Berapa dapat unitnya gitu ya? Unitnya kan satu unit 250.000. Satu Smart Hafiz kan 2.500.000, tapi dihitung unitnya bukan dari 2.500.000 dibagi 250.000, dihitungnya dari cash value yang tadi saya bilang ya. Jadi yang setelah dikurangi pajak. Nah, biasanya tabel cash value itu dikasih sama PT-nya. Kita tinggal kalikan dengan 10% ya, ada list tabelnya cash value-nya. Kalau misal Smart Hafiz itu cash value-nya adalah 2.270.000. Nah, 2.270.000 kita bagi dengan satu unit yaitu 250.000. Hasilnya adalah 9,08. Jadi satu Smart Hafiz itu dihitung mempunyai unit 9,08. Oke. Terus Mbak, kalau misalnya kita menabung 1 bulan, kita bisa mendaftarkan 10 orang untuk arisan gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar kita setiap bulan itu pasti dapat unit ya. Atau kalau unit berarti udah otomatis sama komisi ya. Komisinya yang itu tadi 10% dari cash value tadi. Berarti kalau satu Smart Hafiz dapat komisinya 227.000 ya. Nah, kalau buku langsung aja dihitung harga buku dibagi 10. Nah, itulah komisinya ya. Kalau kita setiap bulan menabung 10 orang customer gitu misalnya. Terus nanti kan dikocok arisannya setiap bulan. Keluarlah nama si customer A. Nah, berarti itu kita dapat komisi langsung di bulan tersebut ketika customer kita dapat arisan. Terus tabungan-tabungan arisan kita sebelum-sebelumnya itu juga dihitung kan, ketika keluar arisan dapat. Jadi ada kemungkinan dalam 1 bulan tersebut kita dapat 2.270.000 itu kalau misalnya yang keluar adalah 10 Smart Hafiz gitu. Kadang juga ada kalau kita cash itu langsung potong komisi gitu. Jadi kalau ada yang mau beli Smart Hafiz sekarang kan 2.500.000, kurangi aja langsung 227. Terus pas ini lagi ada voucher 200.000, kurangi lagi 200.000.
gitu. Jadi nanti harga smart hafiz untuk reseller hanya 2.073.000 untuk yang promo sekarang. Jadi suka banyak voucher promo gitu. Kalau misalnya teman-teman reseller itu udah paham, itu biasanya yang kayak gitu di stok sama reseller. Terus nanti pas lagi misalnya kita punya customer, tinggal kasihkan aja barang kita gitu. Apalagi kalau promonya yang kayak kemarin 2.675 tuh dapat 3 barang, super hafiz, smart hafiz sama USB. Nah itu kan murah banget itu. Kita jual 3 barang tersebut 4 juta. Karena super hafiz harganya 1.400.000, smart hafiz harga normalnya 2.500.000, USB harga normalnya 345.000. Nah kayak gitu. Jadi kalau yang punya modal reseller bisa kayak gitu ya caranya untuk mendapatkan komisi yang lebih selain komisi dari saya sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, terus reseller itu juga bisa mengajak reseller yang lain untuk menjadi reseller 3 raksa. Tapi kalau reseller get reseller, ini resellernya masih sebagai reseller titipan dari agen. Kan saya sebagai agen ya. Nah teman-teman mitra dari agen Fitriani gitu. Jadi kalian membawa reseller baru itu titipan ke saya. Ketika nanti teman-teman naik jadi agen, nah reseller tersebut itu dibawa semua ke rumah baru atau ke grup barunya teman-teman gitu. Jadi kalau sekarang reseller belajar bareng-bareng sama agen, ketika nanti naik jadi EPC atau agen itu udah dapat banyak reseller gitu. Terus reseller itu sebenarnya customer misalnya customer tuh ragu tuh mau beli, ajak aja jadi reseller. Ayo mbak jadi reseller aja, siapa tahu bisa gratis gitu. Komisi dari penjualan reseller yang diajak tersebut itu komisi pertamanya untuk reseller yang mengajak ya. Misalnya saya Fitriani mengajak si B, nah B itu mau jadi reseller, kan syaratnya pertama komisi pertamanya itu untuk pengajak, jadi untuk saya dulu. Nanti kalau udah resmi baru komisi yang kedua, ketiga, keempat langsung untuk resellernya sendiri gitu. Dan itu sebagai tabungan teman-teman ketika naik jadi EPC. Jangan jadi reseller terus, karena kemarin awalnya kan saya reseller selama 1 tahun, tapi saya fokusnya hanya 1 bulan, terus baru langsung naik jadi EPC. Nah ketika jadi EPC banyak sekali yang bisa kita bagi ya kepada ibu-ibu rumah tangga lain. Pasti seneng ya kan dapat komisi, walaupun nominalnya nggak terlalu banyak, tapi kan bisa membayar pulsa HP kita ya kan. Nah kalau kita bisa targetkan ketika jadi reseller komisi kita 2 juta, nah itu bisa juga melalui HP bisa